Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini di Jumat zuhur ini Allah pertemukan kita di majelis yang mubarak ini dalam rangka untuk melaksanakan rangkaian ibadah Jum'ah yang kita awali bersama dengan mengikuti khutbah Jumat, di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam khutbah beliau, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikuti amal burukmu dengan amal soleh agar ia dapat menghapus dosa-dosamu, serta bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Bea Cukai Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah SAW dalam khutbah beliau mengingatkan kepada kita setidaknya 3 hal. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kita berada. Di setiap Jumat, setiap khatib selalu mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, karena sekeluarnya kita dari masjid dari Jumat ini, kemudian Sabtu, Ahad, Senin sampai Jumat berikutnya, banyak hal yang bisa terjadi pada diri kita. Maka kemudian kita dari Jumat ke Jumat berikutnya saling berwasiat, saling mengingatkan agar menjaga ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian yang kedua mengingatkan, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti amal burukmu dengan amal soleh agar ia dapat menghapus dosa-dosa itu. Karena memang dari Jumat ke Jumat berikutnya yang akan datang, sehingga Jumat berikutnya kita diingatkan, karena memang ada potensi pada jiwa kita sebagai manusia untuk berbuat keliru dan berbuat salah, meskipun kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk berjalan di atas kebenaran. Karena Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah kami ilhamkan pada jiwa manusia potensi untuk menjadi buruk dan potensi untuk menjadi baik. Tetapi Allah mengikuti firman-Nya dengan kalimat yang sangat indah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung mereka yang terus mensucikan dan memperbaiki jiwanya, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka mereka yang terus mengotorinya. Maka dari Jumat berikutnya dan Jumat sebelumnya kita saling berwasiat menjaga ketakwaan itu. Jika kemudian kita terjatuh berbuat keliru, maka iringilah dengan kebaikan agar Allah menghapus dosa-dosa itu. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Setelah kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian terus memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya,
maka kemudian kita diperintahkan untuk menjaga hubungan sosial kita dengan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, dalam konteks kekinian, akhlak mulia seorang muslim la dororo wa la diroro, tidak membahayakan dirinya sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Dalam konteks suasana pandemi seperti ini, maka kemudian menjaga diri dan menjaga saudaranya adalah akhlak yang sangat mulia. Maka kemudian muncul aturan menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya adalah bagian agar kita bisa menjaga diri dan juga menjaga orang lain, tidak membahayakan diri sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun secara fikih normal menggunakan penutup muka yang menutupi mulut makruh di dalam sholat, tetapi dalam suasana yang tidak normal Islam berikan aturan yang sangat indah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang dilarang menjadi boleh dengan sebab kedaruratan. Darurat itu membolehkan hal yang dilarang, sebagaimana yang sering dalam kajian fikih kita dapatkan, babi adalah daging yang haram, tetapi kemudian jika tidak ada makanan lain dan terpaksa harus memakannya dan kemudian tidak ada pilihan lain, maka dia dibolehkannya. Faman turra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Jika kamu tidak berlebihan dan tidak menambah-nambah, maka tidak ada dosa atasmu. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid Bea Cukai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada khutbah Jumat kali ini saya pribadi mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian mencoba mengambil hikmah dari peristiwa yang sedang terjadi. Karena sesungguhnya bagi seorang mukmin tidak ada peristiwa yang tidak bisa diambil hikmahnya sepanjang kita menggunakan akal kita. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dengan menggunakan akal pikiran kita, kejernihan hati, kejernihan fikir, maka musibah yang sedang kita hadapi akan bisa kita ambil hikmahnya. Antara lain, yang pertama, mengurangi dosa-dosa. Seorang muslim yang tertimpa musibah, tertimpa penyakit, maka akan meluncur dari lisannya kalimat-kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak menggembirakan, baik di kanan dan kirinya, maka melahirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfarnya orang-orang yang dalam kondisi tidak menyenangkan jauh lebih bermakna karena kemudian diucapkan dari hati yang luar biasa. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara kita pernah menginap di rumah sakit, maka atau saudara kita yang berada di rumah sakit, istighfarnya akan berbeda dalam situasi dalam keadaan normal. Maka sakit musibah itu mestinya bagi seorang mukmin akan menggugurkan dosa-dosa karena dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi besar kalau kemudian peristiwa musibah tidak membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kemaksiatan. Betapa musibah yang kemudian dihadapi masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya, kalau kemudian kita mau mengambil hikmahnya, peluang-peluang untuk maksiat semakin berkurang, tempat hiburan berkurang, tempat maksiat berkurang, maka mestinya bagi seorang muslim diambil hikmahnya sehingga dosa terampuni yang sudah terjadi terampuni, dosa yang akan datang kemudian tertunda karena kemudian kita bisa mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan baik mungkin yang disebabkan oleh orang lain atau oleh diri kita sendiri. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, musibah pandemi seperti ini mestinya memberikan hikmah kepada kita menyadari bahwa kita adalah makhluk lemah. Sehebat apapun kita, seluar biasa apapun kita, hari ini kita menghadapi, meskipun tidak perlu diperbincangkan apakah virus ini rekayasa, konspirasi atau apapun namanya, yang itu tidak penting untuk dibincangkan,
Tetapi lebih dari itu, kemudian fakta menunjukkan bahwa kita merasa tidak ada apa-apanya, melahirkan kekalutan, melahirkan ketakutan yang luar biasa, sehingga kemudian orang bahkan kalau kemudian tidak memiliki pengetahuan yang memadai, justru saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Betapa dengan makhluk yang amat sangat kecil, yang secara dohir hampir setiap kita belum pernah melihatnya, tapi kemudian mengubah segalanya. Hubungan sosial kita berubah. Yang semula orang tua bahagia dikunjungi putra-putrinya yang dari luar kota, hari ini kemudian merasa tidak nyaman. Tetangga waktu Idul Fitri bahagia ketika tetangganya bersilaturahim Idul Fitri kemarin, kemudian tidak nyaman ketika tetangganya datang ke rumah tetangganya, dan seterusnya sampai pola kerja kita semuanya. Bahkan kemudian kita diingatkan dengan peristiwa ini, kita menyadari bahwa kita benar-benar tidak ada apa-apanya ketika harus berhadapan dengan makhluk yang sangat kecil. Bahkan kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang tidak rasional hanya karena kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya mestinya setelah menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, ketika berhadapan dengan makhluk yang amat sangat kecil, kita tidak memiliki daya dan kekuatan apapun selain hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbagai ikhtiar kita lakukan, maka mestinya berikutnya melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat maghbunun yang tertipu, yang disepelekan, tidak dianggap sebagai nikmat ketika nikmat itu ada. Fihima, di dalam kedua kenikmatan itu, katsirun minan nas, oleh sebagian besar manusia. Ada dua nikmat yang sering diabaikan, tidak dianggap sebagai karunia Allah yang amat sangat besar, dan baru disadari bahwa nikmat itu adalah nikmat yang luar biasa ketika nikmat itu tidak ada, yaitu as-sihhah, kesehatan, wal faragh, kesempatan. Hadirin jamaah Jumat Masjid Biacukai yang dirahmati Allah, kesehatan, nikmat Allah yang amat sangat dahsyat. Hari ini kita mengetahui berapa nilai sebuah kesehatan. Menurut ukuran negara, setidaknya ratusan triliun digelontorkan hanya untuk agar masyarakat menjadi sehat. Betapa mahalnya kesehatan, sangat luar biasa. Semua orang akhirnya tahu bahwa sehat adalah karunia Allah yang amat sangat luar biasa, yang hari ini orang kemudian berkata yang penting sehat. Betapa kesehatan ini baru disadari oleh sebagian besar manusia, karunia Allah yang sangat besar ketika sedang ada masalah dengan kesehatan itu. Baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, ternyata kesehatan harganya amat sangat mahal bagi orang yang mau berpikir. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu rasa syukur kita kepada Allah mestinya ditumbuhkan dengan peristiwa ini, agar setiap kita pandai mensyukuri nikmat Allah yang bernama kesehatan. Makanan, minuman, seenak apapun itu hanya terasa nikmat ketika kita sedang sehat. Tetapi kemudian ketika kita sedang sakit, badan terasa panas, lidah terasa pahit, maka seluruh makanan, seluruh minuman, bahkan semua kesenangan duniawi tidak ada artinya apa-apa. Maka oleh karena itu, dalam suasana seperti ini, dan Allah masih karuniakan kepada kita kesehatan yang indah, maka kita patut mensyukurinya dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Banyak orang yang selama dalam keadaan normal, pengajian ia sepelekan, silaturahim ia abaikan, tapi begitu hari ini terjadi, maka kemudian semua merindukan pengajian, merindukan silaturahim, merindukan keluarganya dan sebagainya. Maka kemudian jika Allah berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum kesehatan itu hilang, apalagi kesempatan itu hilang, dalam arti kemudian kita sudah finish dalam kehidupan dunia ini. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa poin
tentang hikmah yang mestinya bisa kita petik dalam kehidupan kita menghadapi situasi ini. Setidaknya 1-2 poin bisa kita dapatkan. Jangan sampai setengah tahun berlalu peristiwa yang tidak menyenangkan semua orang itu, kemudian kita tidak mendapatkan pelajaran apapun dari peristiwa ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa ahlikil kaffarata wal zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wasi'an mubaraka wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa hassil maqasidana wa yassir umurana wa wassi' arzaqana wastur ala uyubina. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah ajallu wa a'zamu wa akbar.